Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan PPT masa dewasa awal yang telah kami buat dengan sebaik-baiknya, yang dimana kelompok kami ada beberapa sebagai berikut ini. Cerdas dan terampil, wayahe wong tulus tampil. Teman-temanku yang saya banggakan, perlu kita ketahui bahwasanya setiap individu memiliki latar belakang yang sangat unik dari segi lingkungan keluarga, pendidikan, sosial, teman sebaya, bahkan juga dari segi politik. Nah, dari itu pun menjadi faktor-faktor dalam masa dewasa awal. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu pengertian masa dewasa awal merujuk pada periode dalam kehidupan seseorang yang mencakup akhir remaja dan awal dewasa. Biasanya berkisar antara usia 18 tahun hingga pertengahan atau akhir 20 tahunan. Ini adalah fase transisi antara masa remaja dan kedewasaan yang penuh dengan perubahan dan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu termasuk dalam bidang pendidikan, karir, hubungan interpersonal, dan pengembangan identitas. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh Mas. Baik teman-teman, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, ciri-ciri masa dewasa awal. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif, dan yang ketiga adalah aspek perkembangan psikologi masa dewasa awal, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri masa dewasa awal. Pertama, pertumbuhan tubuh. Pada umumnya, pertumbuhan tubuh terus berlanjut selama masa dewasa awal. Yang kedua, pematangan fisik. Selama masa dewasa awal, organ-organ tubuh dan sistem fisiologis mengalami pematangan lebih lanjut. Ini mencakup penyelesaian pengembangan otak, pengembangan sistem saraf, dan meningkatkan fungsi organ-organ vital. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan otot dan kekuatan. Ada peningkatan signifikan dalam penguatan otot dan pengembangan otot selama masa perkembangan masa dewasa awal. Selanjutnya, perubahan lemak tubuh. Distribusi lemak tubuh dapat mengalami perubahan. Pada pria mungkin menjadi peningkatan dalam pengembangan otot dan distribusi lemak. Pada wanita mungkin terjadi perubahan yang distribusi lemak terkait dengan perkembangan seksual dan reproduksi. Selanjutnya, yang kelima, perkembangan seksual. Perkembangan seksual mencakup pengembangan organ reproduksi, karakteristik sekunder, dan perubahan hormonal. Pada pria ini melibatkan pertumbuhan rambut wajah, perubahan suara, dan meningkatkan urat otot. Pada wanita ini melibatkan menstruasi, pertumbuhan payudara, dan perubahan bentuk tubuh. Yang keenam, kesehatan reproduksi. Selama masa dewasa awal, kesadaran tentang kesehatan reproduksi menjadi penting. Individu mulai memahami siklus menstruasi, kontrasepsi, dan kesehatan seksual secara umum. Terus yang ketujuh, kesehatan umum. Perhatian terhadap kesehatan umum termasuk pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan manajemen stres menjadi lebih penting untuk memastikan kesejahteraan fisik selama masa dewasa awal. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif atau yang disebut masa dewasa awal. Perkembangan kognitif selama masa dewasa awal mencakup perkembangan berbagai kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Ini adalah periode di mana individu terus mengasah dan pengembangan keterampilan intelektual mereka. Ciri-ciri perkembangan kognitif. Yang pertama,
pikiran abstrak dan logis. Individu pada masa dewasa awal semakin mampu berpikir secara abstrak dan logis. Mereka dapat mengatasi konsep-konsep yang kompleks, memahami ide-ide abstrak, dan mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang lebih matang. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan kritis semakin berkembang. Nomor 3, kemampuan metakognitif. Individu semakin memahami cara mereka berpikir dan belajar. Mereka dapat merencanakan dan mengorganisir pemahaman mereka sendiri, memonitor kemajuan mereka, dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang efektif. Yang nomor 4, pengembangan keterampilan sosial kognitif. Pada masa dewasa awal, individu semakin memahami dinamika sosial dan mengembangkan keterampilan sosial kognitif, seperti membaca ekspresi wajah, menafsirkan emosi orang lain, dan merespon secara tepat terhadap situasi sosial. Nomor 5, pertimbangan etika dan moralitas. Pemahaman individu tentang moralitas dan etika semakin kompleks. Mereka dapat mempertimbangkan konsekuensi etis dari keputusan mereka dan mengembangkan kerangka nilai yang lebih matang. Nomor 6, pengelolaan waktu dan tanggung jawab. Kemampuan untuk mengelola waktu, menetapkan prioritas, dan mengelola tanggung jawab semakin meningkat. Individu belajar untuk mengatasi tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan pribadi. Yang terakhir, pertimbangan pilihan hidup. Individu pada masa dewasa awal seringkali dihadapkan pada pertimbangan penting terkait dengan pilihan hidup, termasuk pernikahan, keluarga, dan tujuan. Aspek perkembangan psikologi sosial masa dewasa awal. Perkembangan psikososial pada masa dewasa awal mencakup sebagai aspek yang memengaruhi kesejahteraan dan keberhasilan individu dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek kunci dalam perkembangan psikososial pada masa ini melibatkan interaksi antara aspek psikologis atau mental dan emosional dan aspek sosial. Berikut adalah beberapa aspek utama perkembangan psikososial pada masa dewasa awal. Identitas versus peran kesulitan atau dari perkembangan Erikson menyatakan bahwa pada masa dewasa awal individu menghadapi konflik antara mengembangkan identitas yang kokoh dan merasa diterima oleh masyarakat atau merasa bingung dan tidak pasti tentang peran dan identitas mereka. Masa ini memerlukan eksplorasi diri yang mendalam untuk membentuk fondasi identitas pribadi. Intimasi versus isolasi atau Erikson. Erikson juga menekankan pentingnya pengembangan hubungan intim pada masa dewasa awal. Individu berusaha membangun hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain. Tetapi jika gagal, mereka dapat merasa terisolasi atau kesepian. Kemandirian finansial dan karir. Pada masa dewasa awal, individu seringkali berusaha untuk mencapai kemandirian finansial dan membuat keputusan karir yang penting. Ini dapat mencakup pemilihan pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan navigasi dalam dunia pekerjaan. Hubungan romantis dan seksual. Perkembangan psikososial juga mencakup eksplorasi dalam hubungan romantis dan seksual. Individu mungkin mengalami pertumbuhan dalam keterampilan berhubungan dan pengelolaan konflik dalam hubungan intim. Pertemanan dan jaringan sosial. Pembentukan dan pemeliharaan pertemanan yang sehat dan jaringan sosial adalah aspek penting dalam perkembangan psikososial. Hubungan dengan teman sebaya, keluarga, dan mentor dapat memberikan dukungan sosial yang penting. Pertanggungjawaban pribadi dan sosial. Pada masa dewasa awal, individu mulai mengambil tanggung jawab penuh terhadap keputusan dan tindakan mereka. Ini mencakup tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pengembangan kesejahteraan emosional. Perkembangan psikososial juga mencakup pengembangan kesejahteraan emosional. Individu perlu belajar mengelola stres,
mengatasi tantangan emosi, dan membangun ketahanan mental, pengembangan nilai dan etika pribadi. Pada masa dewasa awal, individu dapat merenungkan dan menguatkan nilai-nilai dan etika pribadi mereka. Terima kasih teman-teman atas presentasi yang telah dilakukan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu masa dewasa awal adalah periode yang dinamis dan kompleks yang melibatkan banyak perubahan dan penyesuaian. Setiap orang mengalami perjalanan ini dengan cara yang unik, sesuai dengan latar belakang, nilai, dan tujuan pribadi. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang pantas yang kami sampaikan, kemudian kurang berkenan di hati teman-teman, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih teman-teman telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.